Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kaum muslimin rahimakumullah. Kalau kita ingin memberikan sebuah pemberian, apakah itu berupa zakat ataupun sedekah dan lain sebagainya, maka kita dianjurkan di dalam Islam ini untuk mencari penerimanya itu kalau bisa adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kalau kita berzakat kepada orang fakir, orang miskin yang tidak bertakwa itu sah-sah saja ya, tetap sah. Asalkan dia seorang muslim ya. Tapi kalau kita berzakat ataupun bersedekah kepada orang fakir atau orang miskin, orang yang membutuhkan, yang mana orang itu juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nilai pahala kita insya Allah itu akan jauh lebih besar. Ya. Kenapa? Karena apa yang kita berikan kepada orang tersebut, apa yang kita sedekahkan, apa yang kita zakatkan kepada orang yang bertakwa, tentunya nanti akan dipergunakan oleh orang tersebut untuk melakukan hal-hal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan dia gunakannya pemberian kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kita pun juga akan mendapatkan bagian pahala dari amal-amal soleh atau amal-amal ketakwaan yang dilakukan oleh orang tersebut. Sekarang akan kita bacakan atau kita sampaikan keterangan yang pernah disampaikan oleh Imam Al-Ghazali tentang hal ini di dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin. Beliau berkata bahwa Rasulullah SAW itu pernah bersabda, "La ta'kul illa ta'ama taqiyyin wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyun." Janganlah engkau memakan kecuali makanannya orang bertakwa, dan janganlah memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Hadis ini kalau menurut Imam Al-Iraqi itu diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmizi dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri, tapi lafaznya adalah la tashab illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyun. Artinya, janganlah engkau berteman kecuali dengan orang mukmin, dan janganlah memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Tapi kalau kita cek juga ke kitab hadis, ternyata lafaznya bukan la tashab, tetapi la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyun. Artinya sama ya, janganlah engkau berteman kecuali dengan orang yang beriman, dan janganlah memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Wallahu a'lam bagaimana sebenarnya lafaz yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW. Yang jelas maksudnya adalah benar seperti ini, sama ya. Nah, saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Jadi di sini mengandung anjuran bahwa hendaknya kita memberikan sesuatu itu adalah kepada orang-orang yang bertakwa. Jangan hanya melihat itu orang membutuhkan saja, tapi juga kalau bisa kita usahakan kepada orang yang bertakwa. Imam Al-Ghazali menjelaskan alasannya. Wa hadza li'anna at-taqiyya yasta'inu bihi 'ala at-taqwa fatakuna syarikan lahu fi ta'atihi bi i'anatika iyyahu. Artinya ini adalah karena orang yang bertakwa itu akan mempergunakannya atas takwa. Ya, apa yang kita berikan kepada orang bertakwa tersebut, apa yang kita sedekahkan kepada orang bertakwa tersebut, harta zakat yang kita berikan kepada orang bertakwa tersebut, tentunya karena dia orang bertakwa akan dia gunakan untuk hal-hal kebaikan, hal-hal yang sifatnya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Al-Ghazali, engkau akan menjadi sekutunya dalam ketaatannya dengan pertolonganmu kepadanya. Jadi dengan kita berikan sesuatu kepadanya, lalu dia gunakan sesuatu yang kita berikan itu untuk melakukan hal-hal ketakwaan, maka kita menjadi sekutu orang itu.
dalam ketakwaannya. Artinya setiap kali orang itu melakukan sebuah perbuatan baik, sebuah perbuatan ketakwaan, apakah itu sholat, apakah itu barangkali berpuasa, apakah itu bersilaturahim, dan lain sebagainya, dengan apa yang telah kita berikan kepada orang itu. Misalnya kita berikan dia sajadah, sajadahnya dipakai sholat. Misalnya kita berikan dia kain sarungnya dipakai sholat. Misalnya kita berikan dia pakaian, ya, pakaiannya itu dia pakai untuk kebaikan, untuk menuntut ilmu barangkali, untuk silaturahim dan lain sebagainya. Maka setiap kali barang yang kita berikan kepada orang itu dipergunakannya untuk melakukan hal-hal yang baik, hal-hal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun akan mendapatkan bagian pahala dari perbuatan taatnya tersebut. Nah, ini kita menjadi sekutunya, itu maksudnya, ya. Kita menjadi sekutu orang tersebut, sehingga kita dapat bagian pahala dari perbuatan amal-amal soleh, amal-amal ketakwaan yang dilakukannya. Nah, kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian Imam Al-Ghazali juga menceritakan bahwa di zaman Imam Junaid Al-Baghdadi, Imam Junaid ini adalah seorang ulama besar ahli tasawuf, ya. Itu ada seorang ulama, ya, yang mana kalau dia ingin memberikan sebuah pemberian atau memberikan makanan misalnya, itu yang dia cari adalah orang-orang fakir yang sufi. Ya, dia cari adalah orang-orang fakir yang sufi. Dia nggak mau cari sembarang orang fakir. Dia nggak mau cari sembarang orang miskin. Kalau dia memberikan sesuatu, ya, memberikan makanan kepada orang-orang, dia cari orang fakir yang sufi. Lalu suatu saat ada orang yang berkata kepada ulama tersebut, alangkah bagusnya kalau seandainya engkau ratakan pemberianmu ini kepada semua orang fakir. Artinya jangan cuma orang fakir sufi aja dong yang ditolong, ya, yang diberikan bantuan, yang diberikan makanan. Tapi orang-orang fakir lain tuh semuanya yang umum aja dah. Orang-orang fakir yang lain juga yang nggak sufi, kasih juga dong bantuan. Nah, kira-kira begitulah ya cara kitanya. Maka si ulama ini menjawab tidak, ya. Dia menolak. Tidak, aku tidak mau meratakan pemberianku kepada semua orang fakir. Aku hanya ingin memberikan pemberianku kepada orang sufi. Kenapa? Alasannya apa? Ya, karena orang-orang sufi itu tentunya orang-orang sufi yang benar, ya, yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena ada juga kan sufi-sufi yang gadungan, ya, yang sudah sesat. Tentunya bukan ahli sufi yang seperti itu, ya. Sufi tentu yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata ulama ini karena orang-orang sufi ini adalah orang-orang yang cita-cita mereka adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cita-cita mereka itu adalah mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Cita-cita mereka adalah bagaimana agar supaya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana agar supaya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Apabila kemiskinan menimpa salah seorang mereka, maka bisa jadi cita-cita mereka kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan menjadi buyar. Ini adalah sebuah kekhawatiran yang wajar karena biasanya, walaupun tidak semua, ya, biasanya orang kalau ditimpa suatu kesusahan, apalagi berlama-lama, berlarut-larut, ya, itu bisa jadi akan menyebabkan orang itu melenceng dari ajaran Allah Subhanahu wa taala karena tidak tahan menghadapi ujian kehidupan tersebut, ya. Bisa jadi dia cari kerja tapi yang haram, asal aja dah, pokoknya asal dapat kerja. Pokoknya asal bisa makan, kan gitu, ya. Kadang-kadang kan seperti itu. Ya mungkin sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, kadal faqru ayyakuna kufran. Hampir-hampir kemiskinan itu bisa berubah atau menjerumuskan orang kepada kekafiran. Nah, jadi si ulama ini kemudian mengatakan bahwa sesungguhnya bisanya saya mengembalikan cita-cita seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih saya senangi daripada saya bersedekah atau berbuat baik, ya, atau memberi makan kepada 1000 orang yang cita-citanya adalah dunia. Nah,
Jadi memang dalam hidup ini ada orang-orang yang seperti itu. Orang-orang yang cita-citanya itu adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Cita-citanya adalah agar supaya taat, mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi ada juga manusia di dunia ini yang cita-citanya adalah dunia. Keinginannya itu hanya untuk memuaskan hawa nafsunya, untuk mencari kesenangan dunia, hanya itu saja. Nggak peduli hal haram dan lain sebagainya. Nah, jadi membantu orang yang cita-citanya adalah mencari keridhaan Allah, cita-citanya adalah dicintai oleh Allah, ya. Cita-citanya adalah menjadi orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sangat dianjurkan. Dan ulama tadi mengatakan lebih dia senangi daripada dia membantu atau memberi makan 1000 orang yang cita-citanya adalah dunia. Nah, kemudian perkataan si ulama ini disampaikan orang kepada Imam Junaid al-Baghdadi. Maka Imam Junaid sangat senang sekali mendengar perkataan seperti ini. Dia menilai perkataan ini adalah perkataan yang sangat bagus. Bahkan dia kemudian mengatakan bahwa orang ini adalah salah seorang wali Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Imam Al-Junaid. Dan beliau juga mengatakan, sungguh sudah sejak lama saya tidak mendengar perkataan yang seperti ini. Lalu seiring berjalannya waktu, tiba-tiba suatu saat si lelaki ini terkena musibah. Dia bangkrut, ya, dagangannya bangkrut. Kemudian karena dagangannya bangkrut itu, dia berencana untuk tidak berdagang lagi. Nah, kabar ini sampai kepada Imam Junaid. Kemudian Imam Junaid memberikan bantuan kepada orang itu, memberikan sejumlah harta untuk dijadikan bahan atau modal berdagangnya orang itu tadi. Imam Junaid berkata, jadikanlah ini sebagai barang daganganmu, artinya jadikan modal ini untuk dagangan kamu, dan jangan kamu tinggalkan kedai kamu, kata Imam Junaid. Karena berdagang untuk orang seperti kamu itu tidak memudaratkan untuk kamu, ya. Karena orang ini bertakwa, walaupun dia berdagang, ya, dia bukan ya barangkali bukan kerjanya bukan ngajar, bukan ustadz, bukan apa gitu ya, cuma berdagang. Kalau berdagang itu kan seolah-olah seperti orang awam aja, gitu kan. Tetapi Imam Junaid mengatakan berdagang untuk orang seperti kamu ini tidak memudaratkan, karena dia tetap memelihara ketakwaannya. Dan ternyata orang ini adalah seorang pedagang sayur mayur, ya, yang mana kalau ada orang fakir, ya, orang miskin yang membeli barang dagangannya, dia tidak meminta harga kepada orang miskin tersebut. Jadi demikianlah kaum muslimin rahimakumullah. Intinya yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kita itu memang sangat dianjurkan kalau ingin memberikan pemberian itu, apakah berupa zakat, apakah berupa sedekah dan lain sebagainya, itu hendaknya kita cari orang-orang yang bertakwa. Jangan hanya orang yang asal orang miskin saja, jangan hanya asal orang fakir saja, jangan hanya asal orang yang membutuhkan saja. Walaupun itu boleh dalam agama kita, ya. Kecuali zakat itu tentu ada aturannya, ya, harus orang muslim, nggak boleh fakir miskin sembarangan, harus orang muslim, harus orang merdeka dan lain sebagainya, ya, yang memenuhi syarat, ya. Kalau sedekah masih boleh kepada orang yang non muslim, ya. Tetapi sekali lagi memberikannya kepada orang yang fakir, orang yang miskin, orang yang membutuhkan, yang mana orang tersebut bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sangat dianjurkan dalam agama kita. Karena fadilahnya akan sangat besar sekali bagi kita. Sebab apa yang kita berikan kepadanya itu nanti akan dia gunakan untuk berbuat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi penolongnya, ya, terhadap ketaatannya itu, dan menjadi sekutunya dalam ketaatannya itu, sehingga insya Allah kita pun akan juga mendapatkan bagian pahala dari setiap perbuatan baik yang dilakukan dengan apa-apa yang telah kita berikan kepadanya itu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.